Antum dari ujung kepala sampai kaki beda. Ya antum juga beda. Qul hadhihi sabili Aku mengajak hanya ad'u kepada ila Allah saja. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita ketemu lagi di dakwah kami. Pada kesempatan ini teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan berusaha untuk membahas atau berbicara tentang masalah bid'ah. Ya, dimana bid'ah ini ya sebagaimana kita ketahui, di sana sini orang mengucapkan ini bid'ah, ya, ini dolalah. Sana sini kita mendengar, ya, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit dolalah, seperti itu. Ya. Padahal yang dimaksud dengan bid'ah yang dolalah itu adalah bid'ah-bid'ah yang masuk dalam kategori ibadah, ya, masuk dalam perkara agama. Itu yang sebenarnya dilarang, ya. Bukan semua yang baru yang kemudian dilarang, tidak. Ya. Ada orang mengatakan antum dari kepala sampai kaki bid'ah. Ini subhanallah. Ya. Dia bilang antum dari ujung kepala sampai kaki bid'ah. Ini tidak, ya, nggak benar, ya. Bisa kita katakan tidak benar. Kenapa? Ya, karena di dalam kitab-kitab, ya, para ulama itu dibedakan, ya. Dibedakan mana bid'ah secara bahasa dan mana bid'ah secara syariat, ya. Ada itu definisinya. Ada pengertiannya, penjelasannya. Oh, ini bid'ah menurut bahasa. Oh, kalau ini bid'ah menurut agama, syariat. Kalau bid'ah menurut bahasa, ini tidak masalah. Kalau bid'ah menurut syariat, ini yang masalah. Harusnya begitu, ya. Dijelaskan seperti itu sebenarnya. Ya. Jangan kita mencampur adukkan, ya, antara yang boleh dengan yang tidak boleh. Ya, sehingga kalau seperti itu caranya, ya, nanti orang salah paham masalahnya. Ya. Orang-orang awam yang tidak tahu definisi bid'ah, ya mereka akan ngangguk-ngangguk saja. Ya, mereka akan mengiyakan antum saja. Karena antum itu dianggap ustadz, anggap orang alim. Jadi dia terima mentah-mentah dari antum. Harusnya antum itu jelaskan, ini bid'ah yang dibolehkan, ini bid'ah yang tidak dibolehkan.
Mana yang dibolehkan? Ya berkreasi dalam masalah dunia. Ya, mobil, buat mobil. Dari dulu zaman Nabi SAW nggak ada mobil. Ya, sampai hadis palsu pun antum cari nggak ada mobil di zaman Nabi SAW. Motor, pesawat, nggak ada. Karena definisi bid'ah menurut bahasa itu yang tidak ada sebelumnya. Ya, jadi semua yang baru belakangan ini yang tidak ada sebelumnya, yaitu bid'ah. Antum sendiri yang bicara begitu, yang mengatakan antum dari ujung kepala sampai kaki bid'ah. Ya antum juga bid'ah. Ya, tapi menurut bahasa, ya, menurut bahasa iya. Kursi sekarang maksudnya ya, kursi plastik, meja, ya, dan model-model rumah sekarang, ya, dan seterusnya, ya, kitab-kitab, buku-buku ini, kertas-kertas ini, ya, kalau memang tidak ada di zaman Nabi SAW, nggak ada sebelumnya, maka dia terkategorikan sebagai bid'ah. Tapi bid'ah menurut bahasa tidak masalah. Dalam masalah dunia itu tidak ada halnya, nggak ada dosanya berkreasi, membuat-buat sesuatu dalam urusan duniawi tidak apa-apa. Karena dia tidak masuk ke dalam perkara agama, ya. Baju antum aja bid'ah. Kenapa? Karena nggak ada di zaman Nabi SAW baju antum. Tapi apa? Itu bid'ah yang boleh. Bid'ah yang menurut bahasa tidak ada dosanya. Itu nggak dilarang oleh Nabi SAW. Nggak dilarang dalam agama. Antum berkreasi buat pesawat, buat mobil, buat sepeda motor. Ya, antum buat kursi, antum buat apalah dalam urusan dunia, itu nggak ada permasalahannya dalam agama. Iya teman-teman, perlu dipahami ini. Ya, teman-teman yang mungkin, ya, semoga antum bisa mendengarkan saya. Ya, antum juga harus jelaskan kepada orang-orang awam tentang masalah bid'ah ini. Kenapa? Ini rawan masalahnya. Ya, nanti semua dianggap bid'ah yang tidak boleh. Makanya banyak orang salah paham. Ya, ketika ada ustadz mengatakan semua bid'ah itu sesat, ada yang komplain, ya, ada yang marah-marah. Ya, ini tidak benar. Karena yang dimaksud oleh ustadz itu yang mengatakan semua bid'ah itu sesat, bid'ah yang dimaksud oleh agama, bukan yang dimaksud oleh bahasa. Bid'ah yang dimaksud oleh ustadz yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, adalah bid'ah yang dimaksud oleh agama, syariat, bukan bid'ah yang dimaksud secara bahasa, bukan. Karena bid'ah yang dilarang oleh Nabi SAW adalah bid'ah yang masuk dalam kategori syariat, yang sesuatu itu tidak ada di dalam syariat kemudian diadakan, ya, cara ibadah yang baru, ya, yang tidak pernah ada dalilnya, nggak pernah ada tuntunannya dari Nabi SAW, nggak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Kemudian kita buat cara-cara baru, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu yang dilarang, berkreasi dalam masalah agama, menambah-nambah dalam masalah agama, ini yang dilarang. Adapun ya seperti tadi kita bilang, berkreasi dalam masalah hal duniawi tidak masalah. Ya. Antum nanam ubi aja, ya tidak masalah. Antum nanam ubi nggak masalah. Ya. Antum nanam apa aja. Ya, antum buat rumah, antum buat ya apa aja, ya. Antum berkreasi di dunia ini. Yang penting antum jangan anggap itu sebagai bagian daripada syariat. Maka dia tidak masalah. Tapi kalau antum membuat-buat cara zikir baru, misalkan, ya, cara-cara ibadah yang baru, misalkan dalam agama ini, itu seakan antum buat syariat sendiri. Ya, antum menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang membuat syariat itu hanya Allah. Ya. Yang membawa syariat itu Nabi Muhammad dan menyampaikan kepada kita. Itu syariat Allah dan Rasulnya. Tidak bisa kita tambah-tambah, tidak pula bisa kita kurang-kurangi. Ya. Definisi bid'ah secara syariat, ya, menurut syariat, yang dilarang dalam syariat adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-I'tisam. Nih dalam kitab ini. Nih. Dalam kitab ini. Di sini disebutkan pada halaman 22. Ini takhrij hadisnya berdasarkan kitab-kitab Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya, kitab ini. Yang ini. Takhrij hadis-hadisnya berdasarkan kitab-kitab Imam Al-Albani, Muhadditsul Asr, ahli hadis zaman sekarang. Ya. Apa kata beliau? Al-bid'atu tariqatun fid din mukhtara'atun. Bid'ah itu adalah cara yang baru yang dibuat dalam agama. Tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah, yang dibuat menyerupai syariat. Serupa, bukan syariat, tapi yang dibuat serupa, dibuat menyerupai syariat. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha, yang dibuat untuk berlebih-lebihan, ya, dalam beribadah, fit ta'abbudi lillahi subhanahu, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia. Ya. Ini bukan syariat, tapi dibuat menyerupai syariat. Padahal itu bukan syariat. Nah, nanti orang awam yang tidak tahu akan menganggap itu sebagai syariat. Ya, karena itu dibuat menyerupai syariat. Ya. Jadi harus hati-hati di dalam menyampaikan. Jangan semua yang baru ini kita masukkan ke dalam masalah agama. Tidak. Ya. Tidak semua. Karena dalam masalah dunia itu Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Ya, artinya mau berkreasi apa aja boleh gitu. Mau buat apa aja boleh.
Ya. Cuma nanti yang tidak boleh itu kalau dipakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu lain lagi halnya. Ya. Bukan bid'ah itu. Jadi berkreasi dalam urusan dunia itu silahkan. Ya, antum mau buat mobil kah? Ya, antum mau buat ember kah? Atau yang lainnya. Walaupun tidak ada di zaman Nabi, antum tidak dilarang. Ya. Tapi kalau antum membuat cara baru dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah-nambah ya dalam cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu bukan syariat, ya, dan tidak pernah datang dalilnya ataupun tuntunannya, ya, baik dari Nabi SAW ataupun dari praktik para sahabat Nabi SAW. Ya, maka antum nggak boleh ngada-ngada. Ya, cara zikir baru, misalkan cara sholat baru, ya, nggak boleh. Orang syariat sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum sholat zuhur 4 rakaat. Kalau antum sholat ya 8 rakaat, ya menurut antum sih bagus. Ya. Tapi itu salah. Ya, karena antum disuruh berapa? 4 rakaat. Kan lebih banyak lebih bagus. Iya menurut antum. Ya. Menurut antum lebih banyak lebih bagus. Tapi syariat, ya, sholat zuhur yang difardukan itu 4 rakaat. Sholat zuhur itu 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat. Ya, ini syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nggak bisa antum nambah-nambah. Antum mau sholat subuh 10 rakaat. Kan itu lebih bagus. Nggak bisa. Ya, itu bid'ah itu. Kalau antum ya anggap itu baik, ini menurut antum, tapi tidak baik menurut Allah dan Rasulnya. Kalau antum sholat subuh 10 rakaat, ya, misalkan 10 rakaat antum sholat subuh, ya sia-sialah antum sholat. Karena apa? Itu bukan yang diperintahkan oleh Allah, jadi tidak diterima. Mardud dia, ditolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala cara yang dibuat-buat ya dalam agama itu ditolak, tidak diterima. Kenapa demikian? Kenapa nggak boleh untuk berkreasi dalam urusan agama? Ya karena agama ini udah sempurna. Tidak perlu lagi ditambah-tambah. Kalau antum nambah sekarang, ya berarti antum nggak yakin agama ini sempurna. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah sebutkan, ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku sempurnakan bagimu nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Dalam surat Al-Maidah. Udah sempurna berarti kan. Jadi nggak perlu ditambah-tambah gitu. Antum jangan pelintir makna ya. Antum jangan main-main. Walaupun banyak makna din ya. Kalau antum permasalahkan makna din itu,
Ya, jangan antum menganggap diri lebih pintar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menganggap diri lebih ahli bahasa dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan mengelabui orang, ya, jangan mengelabui orang awam dengan antum, ya, mengeluarkan bahasa-bahasa, makna-makna, padahal bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud ya agama, ya, maksud din di situ adalah agama. Bahkan, ya, dan banyak, ya, hadis-hadis yang menyatakan bahwa semua perkara baru yang dibuat-buat dalam agama ini dia terkategorikan bid'ah, sesat. Ya, dalam ayat pun disebutkan, apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apa artinya itu? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mensyariatkan untuk mereka A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.